lagi Pak Rofian Akbar, silakan Pak. Oke, ya terima kasih banyak Mas Ipal. Selanjutnya kita ke sesi lanjut ya, langsung aja ke Pak Joko Kurniawan. Pak Joko sudah siap atau masih ini? Nah, oke, coba ya, Pak Joko ya. kita bantu. Tadi sempat online sih Pak Joko. Mungkin sambil menunggu Mas Ipal, katanya selain hari ini ada juga untuk webinar yang hari berikutnya, bisa disampaikan? Ya, betul. Nah, jadi untuk kegiatan webinar mengenai All About Franchise, kita akan membuka 2 sesi. Jadi yang sekarang kita sedang adakan itu sesi pertama mengenal bisnis franchise itu sendiri. Nah, yang kedua nanti kita akan juga adakan lagi yang part 2-nya All About Franchise, di mana itu ada beberapa para konsultan bisnis franchise, terus dan juga dihadiri oleh Pak Rofian juga, dan juga nanti ada dari narasumber kita dari Pak Anang Sukandar selaku Ketua Umum Asosiasi Franchise Indonesia, dan juga ada dari konsultan bisnis franchise, di mana para UMKM juga bisa sharing ataupun bertanya keluhan kalian apa yang dialami sekarang, dan juga bisa sharing ke para konsultan bisnis franchise. Dan para narasumber kita di antara lainnya ada Pak Pitra dan juga Pak Utomo Nyoto. Nanti yang dibantu juga nih ada Pak Rofian Akbar juga ya nanti ya Pak di season 2. Oke, jadi jangan lewatkan ya. Jangan lewatkan nih hari Selasa 29 September. Oke, Pak Joko sudah aktif lagi nih ternyata. Oke. Halo, selamat siang Pak Joko. Selamat siang Pak Rofian. Selamat siang Pak Afin. Kita mulai Pak Joko ya. Ini terkait SOP ya Pak Joko ya. Benar sekali. SOP karena memang di Waralaba seperti yang tadi sudah sampaikan, SOP itu penting sekali dan menjadi salah satu syarat sebuah usaha. Ketika mau waralaba usaha harus memiliki SOP. Ya, benar sekali Pak Rofian. Ya, nah di kesempatan ini mungkin Pak Joko ingin menjelaskan bagaimana sih membuat kurikulum SOP dan sebagainya. Kami silakan Pak Joko, waktunya sekitar ya kurang lebih 35 menitan, 30 menit. Oke. Di sesi akhir kami berikan kesempatan kepada narasi pembicara atau kepada peserta untuk bertanya langsung kepada Pak Joko. Silakan Pak Joko. Ya, oke. Selamat pagi Sobat Expo, selamat pagi teman-teman. Terima kasih Pak Rofian. Dan selamat pagi juga untuk Ibu Nina Mora dari Kemendak, dari Pak Yanje Wongso, Pak Raditya Iksan, dan teman-teman panitia semuanya. Oke, di sini saya lihat banyak teman-teman mahasiswa juga yang ikut. Jadi hari ini saya mau jelaskan tentang apa yang disebut sebagai standar operating procedure atau SOP. Biasanya kalau kita bicara kelas SOP itu kan pasti nyebelin ya, aduh pasti ini tulisannya, aduh mikirnya tuh nyebelin gitu ya, bicara SOP. Tapi tanpa ini, Anda nggak bisa jadi waralaba, Anda nggak bisa daftar ke Kemendak ya Pak Rofian, tentunya begitu ya. Nah ini harus penting banget. Kalau tadi Pak Yanje katakan bahwa mesti punya SOP yang jelas, semua cara milih mitranya juga punya cara, dan seterusnya. Kemudian tadi Pak Radit mengatakan juga soal bagaimana kita mesti punya juga laporan keuangan. Maka kalau kita udah pakai jurnal, kita mesti buat SOP-nya juga bagaimana membuat SOP laporan, dan tentunya dimudahkan karena langsung tinggal klik sana, tinggal klik sini, tinggal formatnya mau seperti apa dan yang lain. Nah, SOP ini penting ya, singkatannya Standard Operating Procedure. Istilah lainnya apa sih? Ada yang namanya prosedur operasional standar, ada yang namanya prosedur operasi baku, ada yang namanya protap, ada yang namanya safe work instruction, ada yang macam-macam namanya. Biarin aja namanya ya. Yang penting kita tahu bahwa inilah yang namanya SOP. Nah, SOP itu apa sebenarnya? Nah, ini paling penting nih, SOP ya. SOP ini apa sih? SOP jelas sekali definisinya mengatakan bahwa SOP itu adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur standar operasional yang ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan, atau pemrosesan dilaksanakan oleh orang-orang di dalam organisasi telah berjalan efektif, konsisten, standar, dan sistematis. Ini penting. Nah, definisinya ini doang nggak yang panjangnya, lain nggak ada yang panjang. Jadi artinya apa? Isinya prosedur agar apa? Orang-orang di dalamnya nggak bingung.
Agar apa? Standar. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini bicara berani mau buka franchise atau peluang usaha tapi nggak punya SOP, ditanya, SOP goreng telurnya bagaimana? Aduh, pokoknya yang penting kalau minyaknya panas, goreng aja, Pak. Nggak bisa. Cara bikin kamu jus apokat bagaimana? Yang penting ambil apokatnya, Pak, langsung kasih gula. Gula berapa? Secukupnya. Ini bukan SOP. Jadi SOP membuat satu cara yang pas, yang standar, dan bisa dilakukan oleh semua orang yang terlibat di dalamnya. Maka dengan Anda punya SOP, Anda bisa buka bisnis franchise atau waralaba. Karena apa? Salah satu syarat bisnis waralaba adalah gampang diduplikasi. Nah, bayangkan kalau semuanya ada dalam benak Anda, jadi kalau ini disebut kepala kita hard disk, di sini semua, setiap ada orang baru, lalu Bapak Ibu jelaskan dengan cara lisan. Ada orang baru lagi di training lagi dengan cara lisan. Energi Bapak Ibu kan habis lama-lama. Pasti pembentukan SDM tidak akan berjalan sesuai standar. Itu pasti. Maka dalam SOP itu punya peran. Perannya apa sih? 1, pedoman kebijakan. 2, pedoman kegiatan. Jadi setiap kebijakan harus punya SOP. Setiap kegiatan mulai dari menyiapkan minyak, menggoreng ikan, menggoreng ayam, menggoreng bebek, membuat nasi goreng, membuat sushi, semuanya mesti ada kebijakan. Termasuk ada prosedur-prosedur penerimaan galon dari customer. Seperti yang dikatakan Biru tadi, dipastikan bersih. Ini adalah namanya pedoman kegiatan. Pedoman birokrasi. Ini setelah ini urutannya kemana ya? Ini kemana ya? Maka itu juga diatur dengan SOP. Berikutnya pedoman administrasi. Jadi kalau ada melakukan sesuatu pengambilan barang di gudang, maka harus ada SOP. Jangan siapa aja boleh masuk gudang, siapa saja boleh ambil barang. Maka semuanya pasti akan hilang. Betul? Pedoman evaluasi. Tanpa SOP, Anda tidak mungkin membuat evaluasi. Dengan adanya SOP, Anda punya aturan, maka kita cek. Berjalan nggak ya? Oh, tahapan menggoreng telur itu ada 5 tahap. Jalannya 5 tahap atau dipotong oleh karyawan saya jadi hanya 2 tahap. Ini yang kita evaluasi. Dan berikutnya adalah pedoman integrasi. Penyatuan. Jadi antar departemen disatukan dengan cara SOP juga. Dengan memiliki SOP juga. Maka SOP itu ada yang bentuknya dokumen tertulis. Ini contohnya ya. Ini contohnya dokumen tertulis. Nah, di sini pertama ini saya coba beri kasih contoh SOP to the point aja karena waktunya terbatas. Ini adalah contoh SOP yang tertulis. Maka di atas saya tulis Customer Service Standard. Di bawahnya itu judul SOP-nya namanya salam atau greeting. Baru di sebelah kanannya ada nomor dokumen, ada revisi. Revisi 0 itu artinya bahwa dokumen ini belum pernah diperbaiki. Jadi kalau suatu saat Bapak Ibu lihat SOP orang, revisi 10, maka berarti udah direvisi 10 kali. Maka mulainya startnya from 0 atau 0. Tanggal berlakunya tanggal berapa? Ditulis juga di situ. Halamannya totalnya berapa? Kalau halamannya ada 10, maka 1 dari 10. Nah, barulah dijelaskan di bawahnya. Pendahuluan. Contohnya, dalam pendahuluan saya tulis. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada customer, maka harus ada greeting yang jelas. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak usaha kita yang greetingnya itu terserah karyawan. Kalau yang datang tua, halo Pak. Kalau yang datang ibu-ibu agak keren, hei tante. Kalau yang datang agak orangnya agak masih muda, hai mas. Yang datang agak muda, perempuan dipanggil, hai mbak, dan seterusnya. Nah ternyata greeting ini harus diatur. Sebutannya pun harus diatur. Jam berapa sebutannya apa harus diatur. Maka itu yang diatur dalam contoh SOP ini. Ini adalah SOP memberikan salam. Pak ribet ya Pak, masa salam saja harus diberi SOP. Yes, tanpa SOP maka perusahaan Bapak Ibu seperti kapal yang tidak punya nahkoda. Seperti kapal yang tidak punya prosedur penyelamatan ketika kapal mau karam dan yang lain. Ya, makanya Bapak Ibu kalau masuk ke pesawat ya selalu ada. Ya, sesuai dengan aturan penerbangan domestik kami akan tunjukkan cara melakukan penyelamatan dalam keadaan darurat. Yang terbang sering terbang bosan banget gitu ya. Mereka nggak omong Anda langsung tidur, udah apa nggak apa-apa. Tapi bagi yang belum, hati-hati loh. Ya jangan dipikir orang naik pesawat itu semuanya udah sering. Yang sering itu kan Bapak Ibu. Ada orang yang baru naik pesawat. Saya kasihan sekali itu naik pesawat. Ada orang nggak tahu bahwa aturannya dalam pesawat nggak boleh ngerokok tuh ceritanya begitu. Dia ngerokok Bapak Ibu. Langsung begitu pesawat mendarat dia ditangkap
sama petugas bandara. Nah, ini karena ketidaktahuan. Berarti ada SOP dong yang tidak diketahui oleh penumpang baru ini. Nah, begitu. Nah, dalam SOP satu pendahuluan ada maksud dan tujuan. Lalu yang nomor 3-nya ini yang simpel ya. Kalau ada menimbang, mengingat itu boleh juga. Dokumen yang dipakai boleh juga, monggo silakan. Tapi ini saya kasih yang paling gampang supaya setelah acara hari ini Bapak Ibu harus langsung merasa punya PR, harus bikin SOP. Sebab kalau Bapak Ibu nggak punya SOP, boro-boro mau franchise-kan bisnisnya. Pasti tidak akan bisa. Oke, petunjuk operasional dikatakan bahwa semua karyawan yang datang, semua karyawan ketika di customer datang harus mengucapkan salam. Diatur loh Bapak Ibu jamnya, jam 11. Sebelum jam 11 itu selamat pagi. Sebutannya juga hanya boleh Bapak dan Ibu. Oh, 11.01 sampai jam 14 itu selamat siang. 14.01 sampai 18 itu sore. Dan 18 ke atas itu malam. Nah, ternyata SOP itu ribet. Maka Bapak Ibu, hari ini mulai cicil SOP. Kalau ditanya, satu perusahaan harus punya berapa SOP, Pak? Setidaknya, menurut pengalaman saya, itu minimal punya 70 SOP. Kok banyak, Pak? Ya, banyak. Bayangkan, sejak customer datang aja. SOP membukakan pintu, betul? SOP memberikan salam. SOP mempersilakan customer duduk. SOP menjelaskan customer. SOP memberikan form pendaftaran pada customer. Nah, itu baru saya sebut itu 5. Proses dari customer datang sampai akhir itu bisa mengalami 10-12 proses. Bapak Ibu sekalian, susah nggak? Nggak. Bisa nggak? Pasti bisa. Asal mau, bukan asal mampu. Bukan ya, asal Bapak Ibu mau. Jadi yang hari ini saya tanya, Bapak Ibu punya SOP nggak? Punya. SOP-nya berapa? 10 halaman, Pak. Itu namanya bukan SOP. Itu namanya judul SOP. Saya ulang ya. Kalau Bapak Ibu saya tanya, hari ini punya SOP, Pak? Bu, punya, Pak. Berapa halaman? 10 halaman. Maaf, itu bukan SOP. Itu judul SOP. Oke? Jelas ya? Ini bentuknya teks. Bentuk teks ada yang kadang-kadang membingungkan. Double perception. Sehingga kadang-kadang bentuk teks harus diubah menjadi bentuk flowchart. Tapi flowchart-nya susah, Pak. Namanya start aja bentuknya mesti begitu. Namanya decision bentuknya berubah lagi. Ganti halaman mesti dikasih buletan lagi. Susah, Pak. Ini yang bisa orang IT. Oke, nggak apa-apa. Lupakan ini. Kita hari ini mau yang gampang-gampang saja. Ubah dalam bentuk gambar, Bapak Ibu. Ya, ubah dalam bentuk gambar. Ini bentuk gambar. Kalau Bapak Ibu tampilkan dalam bentuk gambar, jelas ini SOP-nya. Nah, hari ini saya tidak mau ngomong sendiri. Bapak Ibu kan bisa chat ya, bisa chat kan, dan bisa ditampilkan di Q&A juga bisa. Saya sekarang punya 1 mangkok dan 1 telur. Nah, di gambar nomor 3 itu ada gambar telur dipecah dimasukkan ke dalam mangkok, betul ya, Bapak Ibu sekalian? Coba deh bahasakan dalam bentuk tertulis. Ngomongnya bagaimana? Oke, silakan. Yuk. Ngomongnya bagaimana? Yuk. Silakan. Silakan langsung dicat aja. Cat cepat aja, ya. Oke, silakan dicat. Jadi gambar nomor 3 itu kalau disebutkan dalam bentuk teks, itu ngajarin orang itu perintahnya seperti apa supaya nggak salah. Sengaja saya bawa mangkok dan 1 telur supaya saya bisa praktekin. Kalau ini telur saya pecah, berarti Bapak Ibu perintahnya salah, atau telur saya jatuh ke meja berarti salah kan gitu. Oke, silakan coba dong 1-2 orang, boleh? Oke, silakan yuk. Mahasiswa, yuk silakan teman-teman mahasiswa supaya nanti Bapak Ibu tahu, ya. Silakan yuk. Ya, silakan di Q&A boleh, di all panelist boleh. Silakan saya tes di sini ya. Ya silakan. Ada yang mau usul nggak supaya saya bisa menjelaskan secara nyata bahwa ternyata mecah telur itu susah. Kalau dengan gambar seperti itu gampang Bapak Ibu ya. Ini seandainya tangan saya ya tak pecah, masuk telurnya. Tapi kalau perintahnya salah, contoh perintah yang salah. Oke, belum ada yang ngetik, saya ceritakan. Cerita pesan yang salah misalnya begini. Ya. Pecahkan, nah udah langsung ada nih. Masukkan 1 buah telur ke dalam mangkok. Oke Pak ya? Pak Joshua silahkan melihat saya. Teman-teman peserta silahkan lihat saya. Masukkan 1 telur ke dalam mangkok. Aduh, nah gitu. Pecah Bu. Ya, pecah pasti Pak. Betul?
Pasti langsung. Itu tadi telur plastik, nggak usah khawatir ya. Terus pecahkan telur ke panci berminyak. Maka saya ambil telur. Ini seandainya saya pegang telur ya Bapak Ibu, saya pegang telur. Ini saya telur. Kemudian pecahkan telur ke dalam panci berminyak. Ini panci berminyak saya pecahin. Itu mecahin telur. Saya nggak salah loh ya, betul? Salahkah saya? Kalau saya salah, tolong diedit. Oke, berikutnya dari Vi Indah Mulyati. Pecahkan telur ke dalam wadah yang sudah berisi tepung. Lebih gawat lagi ya. Ini saya isi tepung sini. Saya isi tepung. Ini udah ada tepung. Lalu saya pecahkan telur ke wadah yang sudah berisi telur. Plak. Waduh. Maka cangkang telurnya juga akan masuk. Nggak jadi bikin roti. Nggak jadi bikin kue. Jadi dari Joshua, dari Bu Nesya, dari Vi Indah. Nah, ada lagi tuh Pak. Ketuk ya. telur ke pinggiran meja. Wah, mantap ini. Oke. Ya, ini yang di Q&A ya. Ya. Oke, saya buka dulu. Saya buka di chat tadi saya lihat supaya saya lihatnya mantap di Q&A ya. Oke, Q&A. Bentar Pak, saya buka sebentar Pak. Oke. Masukkan ketuk telur ke pinggiran meja. Oke ya. Ini saya anggaplah ini meja saya, ini meja ya. Oke, ini pinggiran meja ya. Pinggiran meja dengan alas yang keras, lalu gunakan kedua jempol menekan secara lembut. Ini telur, dua jempol menekan secara lembut. Nggak pecah ya. Oke. Yang berikutnya, masukkan isi telur ke dalam mangkok. Cangkang telur buang ke tempat sampah. Pastikan tidak ada cangkang telur yang masuk ke dalam mangkok. Mendekati benar. Betul ya? Ya, oke. Jadi artinya ini contoh-contoh SOP. Jadi kalau SOP Bapak Ibu masih pakai cara SOP yang tadi dalam chat, ya, masukkan isi telur, bukan. Nah, baca pecahkan terlebih dahulu. Oke, inilah yang saya maksud bahwa ini makin menarik gitu. Ini SOP. Loh, Pak, Bapak ini mengada-ngada, Pak. Yang namanya SOP kan orang udah tahu, Pak. Mecah telur itu di mana-mana pasti di pinggir meja. Kemudian saya pakai dua tangan, kemudian saya buka kerak gitu kan. Itu kan yang pinter, Bapak Ibu. Ya. Yang nggak pinter banyak nggak? Lebih banyak yang nggak pinter, Bapak Ibu. Jadi mecahinnya tak gitu langsung prak, nah baru cangkangnya diambilin. Ada nggak? Ada. Ini pengalaman saya. Jadi ternyata, nah nggak apa-apa, memang teks itu susah. Jadi memang benar, dalam konteks ini, teks tidak bisa dipakai. Oke Pak Erwin, bagus banget jawabannya. Jadi jangan pakai teks. Dalam konteks telur itu pakai gambar nomor 3. Lakukan gambar nomor 3. Kurang lebih ada gambar tangannya gitu ya. Nah, jadi tidak semua SOP itu harus bentuknya teks. Bisa diubah dalam bentuk gambar. Ini salah satu SOP klien saya. Ya, ini contohnya SOP klien saya. Ya, dari mulai nata nasinya sebelah mana, sambelnya sebelah mana, ada. Ini SOP dalam bentuk gambar. Nyata, ini bebek meropol di Solo yang lagi hit hari ini. Ya, bebek meropol. Nah, kita lihat ini. Nah, motong bebeknya saja ada caranya, dikasih gambar tuh Bapak Ibu. Ya, motongnya sebelah sana, lalu silang, ada caranya. Oh, jadi kalau ada bentuk seperti itu, motongnya zigzag kayak gitu. Jelas banget. Ini yang namanya SOP, sehingga siapapun bisa melakukan. Cabang manapun, cara motongnya akan sama. Ya, ini contoh. Itu contoh motong ati, seperti itu. Contoh motong ampela, seperti itu. Nah, motong kol aja harus ada teksnya dikit dan ada gambar. Oh, jadi satu porsi customer, kubisnya itu satu buah kol dengan berat rata-rata 1,5 kilo dibagi 12 bagian. Oh, seperti itu ya. Inilah yang namanya SOP. Silakan kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja ya. Karena kembali waktu kita terbatas, saya harus mesti efisien. Ngajar setengah jam SOP, tapi Bapak Ibu harus tahu. Nah, ini bebannya berat ya. Oke, tapi saya pikir dengan contoh tadi Bapak Ibu akan dapat sesuatu. Oke. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi kenapa kalau beli buku resep itu nggak pernah jadi? Karena semuanya pakai garam secukupnya, pakailah gula secukupnya, pakailah bawang secukupnya, pakailah penyedap rasa secukupnya. Pokoknya semuanya cukup aja. Nah, cukup bagi saya sama Pak Rofian ya beda lah. Ya benar enggak? Kalau Pak Rofian sama saya orang Jawa Tengah begitu masukkan gula sedikit, ya sudah, gulanya sedikitnya 3 sendok gitu kan. Benar enggak? Tapi beda sama orang Jawa Timur. Nah, maka SOP itu harus
standarnya jelas. Tidak boleh memiliki makna ganda. Tidak boleh double perception. Semuanya harus single perception. Harus sangat jelas. Kalau nggak jelas, maka itu bukan SOP namanya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian? Saya pikir nangkap ya. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat ini. Ini contoh. Kegiatannya di dalam outlet, semua penataannya ditata dengan luar biasa. Persis. Oke, contoh aja. Saya nggak muter video terlalu banyak. Cuman bahwa artinya semua waktu buka ditata. Oh, ayamnya sebelah sini, bebeknya sebelah sini. Ditata semua, Bapak Ibu. Nah, maka kriteria manual pembuatan SOP adalah satu, harus spesifik. Harus jelas apa tujuannya. Ya, tujuannya mesti jelas. Tujuannya mesti langsung pas, tajam. Tujuannya apa? Nah, spesifik. Oh, manggilnya apa? Bapak Ibu, jamnya jam kurang 11. Jam 11 kurang 1 menit. Oh, selamat pagi. Jam 11 lebih 1 menit. Selamat siang. Lengkap prosedur. Tidak ada prosedur satupun yang kelewat. Jelas dan mudah dipahami. Ya, jangan sampai tadi. Ya, oke. Memecah telur bisa salah, ya kan? Oke. Jelas dan mudah dipahami, layak terap, bisa diterapkan. Jangan sampai pakai bahasa yang sangat indah, puitis, tapi membingungkan. Controllable berikutnya, bisa dikontrol. Berikutnya, layak untuk bisa diaudit. Oh, kalau saya punya SOP bahwa setiap cabang outlet itu karpetnya warnanya merah, maka ketika saya kunjungan ke cabang, saya lihat karpetnya tuh merah. Saya punya foto karpet yang masih merahnya bagus. Ini diizinkan, ini iya, ini enggak. Ketika saya datang ke cabang, kok karpetnya yang merah udah enggak ada ya? Kok cenderung merah tua, alias mulai dekil, alias hitam? Oh, maka itu tidak sesuai dengan SOP. Bapak Ibu, cuci tangan aja di masa pandemi. Harus ada SOP-nya ya. Enggak boleh cuci tangan, udah enggak bisa. Cuci tangan harus pakai gini. Kemudian pakai digini-giniin, kemudian jempolnya diputer-puter, sela-selanya diginiin. Itu baru SOP cuci tangan loh. Maka kalau Bapak Ibu tidak punya SOP yang jelas, maka Bapak Ibu pasti perusahaannya nggak akan maju. Ya, maka seberapa sering kita lihat ketika Bapak Ibu perusahaannya besar, punya keputusan, kenapa yang di cabang di daerah kok nggak melaksanakan keputusan? Karena nggak paham, karena nggak ada SOP yang jelas. Termasuk ketika orang marketing mau mengirimkan atribut promosi, pastikan Anda bikin SOP. Saya ingat banget, saya pernah mengirimkan yang namanya X-Banner, Bapak Ibu. X-Banner meja yang kecil ya, X-Banner kecil di meja. Kemudian saya udah kunjungan cabang, saya sampai 1 cabang. Kemudian saya tanya, mana kok belum dipasang dekat kasir? Pak, itu semuanya patah, Pak. Patah, benar-benar patah dan rusak, Pak. Wow, benar ya? Coba sini, saya mau lihat. Patahnya kayak apa sih? Oh, ini bukan patah. Ini memang dilipat. Namanya X-Banner, lipat 1, 2, 3, 4. Harus dibuka, masukkan di lubangnya. Oh, begitu ya? Itu bayangkan, itu baru X-Banner loh. Nah, belum lagi kalau Bapak Ibu punya SOP gini. Oke, per tanggal 1 Oktober akan ada promosi. Letakkan atribut promosi dekat kasir. Wis, ini susah lagi nih, Pak. Dekat kasir. Ada yang lucu, dikasih senar panjang persis di kepalanya kasir. Jadi kepala kasirnya kalau mau ada yang lebih tinggi, dia agak pendek dikit. Ada yang dekat kasirnya diletakkan di samping cash register. Karena apa? SOP-nya tidak jelas. Dan ingat bahwa SOP itu harus layak ubah. Ya, harus layak ubah. Nah, ini 7 kriteria manual SOP. Harus memenuhi ini. Berikutnya, ini saya kasih contoh langsung to the point aja. SOP itu panjang atau pendek sih? Kalau panjang itu bacanya gini. Saya baca yang panjang ya. Gunakan lap biasa untuk membersihkan kotoran dari dan noda dari mesin atau keringkan dengan lap tebal jika ada bagian yang basah. Ingat Bapak Ibu, panjang pendek bukan soal kata-katanya atau teksnya, tapi soal maknanya. Maka yang pendek, pada kayak lebih panjang ya, itu gampang. Bersihkan kotoran dan noda dari mesin. A. Gunakan lap biasa untuk menghilangkan kotoran. B. Gunakan lap tebal untuk mengeringkan bagian yang basah. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ada SOP yang jelas, contohnya ada Bapak Ibu jual ayam goreng, masukkan ayam ketika minyak sudah panas. Nah, minyak udah panas itu beda Bapak Ibu. Panasnya menurut siapa?
Ada yang gayanya pakai ilmu kebatinan, ya kan, dipakai wajan, kemudian tangannya ditaruh atas. Oh, sudah anget. Oke. Ada yang pakai ilmu melihat, dilihat dari jauh. Oh, sudah berasap. Oke. Ada lagi yang melihat sotelnya. Oh, sotelnya sudah bergelembung. Ada lagi yang ilmu lebih hebat lagi, ibu-ibu, dicipratin air dikit. Set. Oh, sudah nyiprat. Berarti sudah panas. Ini namanya SOP-nya tidak standar. Maka dalam konteks temperatur atau suhu harus menggunakan termometer, termostat. Ya, oke. Berikutnya, jelas atau tidak jelas? Ya, tidak jelas. Yang atas ini nggak jelas. Saya baca. Berat barang yang dihasilkan harus dicatat di dalam buku laporan hasil produksi. Ini fokusnya pada berat barang. Yang benar yang mana? Yang bawah. Yang bawah bunyinya catat. Berat barang yang dihasilkan. Di buku laporan hasil produksi. Kayaknya ini mirip, tapi yang atas itu bingung. Berat barang, apa ya? Nek wong Jawa ngomong tunjuk ngopo gitu loh. Ya. Tapi kalau catat, oh catat apanya? Berat barang. Oke, jadi jelas Bapak Ibu ya. Jadi SOP Bapak Ibu yang sudah punya, tapi masih gaya yang tadi, panjang, yang masih gaya nggak jelas, hari ini harus bertobat ya, dibenerin gitu. Oke. Bertele-tele yang atas. Pastikan Anda membersihkan bak tinta dari semua tinta yang pernah digunakan sebelum Anda menyimpan tinta lain yang berbeda warnanya. Baca aja ngos-ngosan, ya kan? Yang bawah, bersihkan bak tinta sebelum mengisi tinta warna lain. Jadi ternyata nggak semua orang tuh bisa nulis, Bapak Ibu. Ya, kalau Pak Rufian nih punya majalah, nulisnya pasti jago. Tapi Bapak Ibu kan belum tentu jago. Maka cari orang yang jago nulis. Ya, cari siapa itu? Cari satu orang. Dari mana? Oh, dari yang lulusannya PR atau mantan wartawan yang pintar nulis. Untuk nuliskan ini. Lalu Bapak Ibu tugasnya apa? Bapak Ibu panggil handphone, ya, rekamannya nyalain, prosedur membersihkan meja. Kan seneng kalau gitu ngomong kan. Nah, nanti rekamannya ini dikasih ke orang yang nulis, biar dia yang pusing. Ya, ngasih kesempatan, ngasih lowongan kerja gitu. Oke? Ya, jadi nggak boleh yang bertele-tele. Oke. Nah, Bapak Ibu, SOP merupakan salah satu dari kurikulum training yang harus diajarkan kepada karyawan. Banyak orang yang tidak punya SOP tapi nggak ngajarin. Terus harapannya bisa SOP-nya tebel, ditaruh, kamu baca sendiri. Ngerti nggak? Belum tentu ngerti. Jadi ingat, kalau bikin SOP, itu SOP dibuat untuk orang yang tidak tahu. Bukan membuat SOP untuk orang yang tahu. Jadi ketika perusahaan Bapak Ibu hari ini sudah punya orang-orang yang lama, tanpa SOP, jalan nggak? Jalan, Bapak Ibu. Nggak usah pakai SOP jalan. Tapi saya tantang. Kalau semuanya bedol deso, semua karyawan keluar, berapa lama Anda bisa cetak seperti mereka yang keluar? Tanpa SOP, yang training sudah kesel dulu, Bapak Ibu. Ngelihat karyawan baru semua capek, gitu ya. Ilmunya yang diturunkan nggak kayak ilmu kungfu zaman dulu ya. Kalau kita lihat film Shaolin atau lihat film Indonesia pencak silat gitu, ada bukunya. Maka SOP mesti dibukukan. Nah, lalu kurikulum training opo meneh Pak ini? Apalagi nih Pak? Nah, kurikulum training harus melengkapi SOP Bapak Ibu. Jadi SOP merupakan bagian dari kurikulum training. Apalagi di dalamnya? Kurikulum itu buku yang isinya pedoman kegiatan belajar. Anak Ibu hari ini ketika sekolah, anak Bapak Ibu sekolah punya kurikulum. Orang kuliah dokter sekitar 6-7 tahun, mereka pasti lulus. Kurikulumnya jelas. Kuliah arsitek 4-5 tahun, jelas. Karena apa? Punya kurikulum. Jadi kurikulum awalnya itu dipakai dalam dunia pendidikan. Tapi hari ini sudah dipakai di perusahaan-perusahaan. Maka jangan heran ketika Bapak Ibu lihat ada Telkom University. Bapak Ibu lihat ada PLN University. Bapak Ibu lihat Akademi X dari sebuah brand tertentu. Ini yang menyebabkan bahwa kurikulum sangat penting. Dengan kurikulum Bapak Ibu bisa mengajarkan materi yang sama kepada orang-orang sehingga Anda bisa mencetak orang dengan kualitas yang sama. Maka tujuannya adalah membuat standar pelatihan agar bisa mencetak karyawan dengan standar yang sama dari sisi pengetahuan, karakter, dan keterampilan. Bapak Ibu, seberapa banyak Bapak Ibu punya karyawan begitu masuk hari pertama, hari kedua, bingung. Ini mau tak apain ya Pak ya? Saya nggak ngerti ya Pak. Nah, berarti Bapak Ibu jawabannya belum punya kurikulum training.
Kalau punya kurikulum training, hari pertama datang tepat jam 8, masuk ke kelas. Belajar apa? Oh, visi, misi perusahaan, sejarah perusahaan. Hari kedua, masuk, belajar cara service excellent. Hari ketiga, masuk lagi. Cara, kalau Pak Yanje tadi, cara mengisi air. Nah, dan seterusnya. Semuanya ada kurikulumnya. Tanpa kurikulum, Anda tidak bisa mencetak karyawan dengan keterampilan yang sama. Dan kalau karyawan Anda bisa, itu hanya gara-gara si bejo. Gara-gara si hoki, gara-gara keberuntungan, bukan karena Anda yang cetak. Jadi ada satu prinsip yang perlu Anda perhatikan, bahwa ketika Anda belum pernah mentraining karyawan Anda, jangan pernah karyawan itu Anda tempatkan. Harus dilatih dulu. SOP-nya dijelaskan semua, dikasih pelatihan-pelatihan lain di luar SOP, baru mereka boleh ditempatkan. Maka fungsi kurikulum adalah fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan calon karyawan baru. Fungsi pemilihan, fungsi diagnostik. Ini udah cocok belum sih untuk bagian tersebut dan yang lain. Maka manfaat kurikulum adalah manfaat bagi sang trainer. Si trainer trainingnya akan sama persis karena ada buku panduannya. Perusahaan akan senang karena apa? Bisa mencetak karyawan dengan kualitas yang sama. Maka kalau Bapak Ibu tanya pada Alfamart, tanya pada Indomart, mereka bisa melatih karyawan dengan cepat. Karena mereka punya yang namanya kurikulum. Manfaat bagi peserta didik, ilmunya rata. Soal pintar nggak pintar itu lain, tapi ketika ilmu rata dalam dunia kerja, Anda akan bisa mencetak karyawan dengan standar yang sama, itu pasti. Ya, jadi kalau Anda nggak punya kurikulum, berharap semua karyawan sama, Anda katakan, masa sih senyum aja nggak bisa? Masa sih cuman tangan gini aja kok tangannya gini? Nah, karena nggak di training, nggak dilatih. Oke? Nah, maka dalam kurikulum ini adalah konsepnya. Membuat kurikulum caranya pertama adalah Bapak Ibu pertama bikin yang namanya kurikulum mapping. Oh, saya mesti karyawan saya sebagai kasir perlu saya training 1 2 3 4 5. Karyawan saya sebagai customer service saya perlu latih ini. Karyawan saya sebagai salesman saya harus training ABC. Berikutnya baru bicara konten dan struktur. Kemudian baru diterapkan pada karyawan. Ini karyawan juga student dalam hal training ya. Program evaluasi setelah terapkan pada karyawan dicek. Benar nggak sih? Karyawan susah nggak ya? Karyawan bilang, oh bener loh Pak, ini enak banget Pak, trainingnya gampang banget. Maka cocok. Maka di riset lagi, direview kekurangan-kekurangannya itu apa. Maka dalam kurikulum training harus meliputi 3 hal. Head, heart, and hand. Bapak Ibu seringkali salah, training hanya hand. Hand itu apa sih Pak? Membuat karyawan Bapak Ibu pinter dari sisi skill. Gorengnya jago. Ya kan? Kalau di bisnis spa, mijatnya jago. Kalau di bisnis edukasi, ngajarnya jago. Tapi sudahkah Bapak Ibu punya kurikulum training untuk head? Mengisi mindset-nya agar punya mindset yang benar. Bahwa bisnis ini adalah punya Tuhan. Bisnis itu adalah bukan punya kita. Nggak boleh sombong. Bahwa bisnis itu adalah titipan yang maha kuasa. Bahwa saya ini hanya bekerja. Dan bekerja adalah ibadah. Itu harus diinstal di sini Bapak Ibu. Yang kedua, heart. Melayani dengan hati. Melayani nggak bisa dengan tangan, Bapak Ibu. Harus pakai hati. Maka ada mata pelajaran dalam kurikulum training yang bicara soal heart. Apa itu? Mencintai diri sendiri. Mencintai customer seperti saya mencintai diri saya. Nah, ini materi heart. Maka ada materi head, materi heart, dan materi hand. Kalau hanya hand saja, jangan heran ketika karyawan Bapak Ibu tiba-tiba keluar dengan cepat. Kenapa? Karena hatinya tidak Bapak Ibu bentuk. Mentalitinya Bapak Ibu tidak sedang set. Maka ini contoh kurikulum training. Ya, selain SOP ya, SOP termasuk kurikulum training. Nah, selain SOP apa Pak? Ajarin etika kerja. Oh, durasinya 60 menit. Formatnya kelas, pengajarnya DK. Judul trainingnya cara melayani, 120 menit. Formatnya kelas, pengajarnya API. Judul trainingnya teknik menjual, 90 menit kelas, pengajarnya KL. Teamwork, durasinya 90 menit, formatnya game, pengajarnya tim. Inilah yang namanya kurikulum training. Maka setiap perusahaan harus punya yang namanya training center. Ini salah satu training center klien saya, namanya Bebek Meropol ya. Sederhana, no problem awal. Uang namanya kita jual street food juga, franchise hanya 270 juta, ya nggak mungkin dong kita punya akademi yang mewah, tapi layak. Dan yang penting bisa mencetak karyawan dengan benar. Jadi hari ini 2 PR-nya, Pak Rofian. Pebisnis harus punya SOP yang detail, yang jelas. Dan kalau dibaca, dilihat gambarnya, orang paham. Kalau dengan teks nggak jelas, dengan gambar nggak jelas, buatlah video. Dan kedua,
harus punya training center dan di dalamnya harus punya kurikulum training. Saya pikir begitu Pak Rofian. Terima kasih. Ini kontak saya Bapak Ibu yang belum sempat nanya, nanti boleh juga WA ke saya pasti jawab. 3 kali 24 jam saya pasti jawab. Yang mau lihat edukasi seputar franchise dan yang lain, silakan masuk ke website saya yang ada. Silakan di-capture. Saya kembalikan Pak Rofian. Terima kasih Pak Rofian. Terima kasih banyak Pak Joko, luar biasa, inspiratif sekali gitu kan. Benar-benar bermanfaat apa pemaparan dari Pak Joko terkait SOP. Nah, sebelum menutup mungkin ada pertanyaan nggak? Saya coba cek dulu di chat. Ada pertanyaan tidak? Oh, tidak ada. Kalau memang belum ada, saya ingin bertanya dulu Pak Joko ya. Pak Joko sebelum menutup pertanyaan. Sebelum menutup acara ini mungkin. Pak Joko tadi Pak Joko bilang bahwa membuat SOP itu harus rinci, terperinci, detail dan sebagainya lah. Seperti itu. Otomatis ketika mau membuat SOP itu seorang pengusaha harus benar-benar memahami bisnisnya dong ya. Ya, betul. Benar paham banget bisnisnya. Ya. Kalau cuma setengah-setengah nggak bisa. Gitu ya. Bisa. Betul Pak. Jadi pengusaha harus paham dulu, dirinya harus jago dulu Pak Rofian. Jadi yang jago itu nggak boleh karyawan. Jadi saya ingatkan nih, pertanyaan Pak Rofian bagus banget. Jadi jangan sampai yang jago karyawan. Contoh nih, Bapak Ibu punya bisnis kuliner. Ada koki masuk, lalu Bapak Ibu bilang, Pak Koki, saya ini nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa. Pokoknya saya percayakan sama kamu ya Pak Koki. Ya habis bisnis Bapak Ibu. Ya boleh ngerekrut koki, tapi Bapak Ibu belajar sama koki. Belajar masak Pak? Tidak harus belajar masak. Semua apa yang dilakukan koki, Bapak Ibu syuting pakai video. Setelah itu Bapak Ibu ajak keponakan yang mungkin kuliahnya di tata boga atau kuliahnya kulineri dan yang lain. Suruh mereka masak di rumah. Hasilnya kalau sama persis aman. Berikutnya yang masak siapa? Koki nggak apa-apa. Tapi ketika koki itu keluar, Bapak Ibu udah punya SOP, cara masak nasi goreng yang benar, cara bikin bebek yang benar dan seterusnya. Gitu Pak Rofian. Jadi harus memahami ya. Satu lagi Pak Joko dari saya sebelum menutup. Tadi Pak Joko di franchise kan memang SOP penting dan SOP itu bisa jadi panduan buat franchisee. SOP itu harus jelas, ya kan? Bisa jangan multitafsir dan sebagainya. Ya. Bisa tulisan, audio dan video. Tapi kalau kadang kita lihat di franchise kan kadang ada yang mau baca, ada yang nggak mau baca, susah baca, senangnya dengar, senangnya menonton video. Nah, menurut Pak Joko, bagusnya ketika membuat SOP apakah kombinasi ketiganya, tulisan, video, audio, ataukah gimana? Karena kita nggak tahu franchise itu dia suka seperti apa. Menurut Pak Joko gimana? Wah, ini pertanyaan dalam, tapi saya harus jawabnya singkat ya. Jadi gini, kadang pakai gambar. Contoh, kalau Bapak Ibu ke rumah sakit, yang namanya cara cuci tangan ditempelin gambar, betul? Cara pakai hand sanitizer ada gambarnya. Terus kalau Bapak Ibu masuk perusahaan-perusahaan besar ada namanya 5K. Nah, K-nya apa? Oh, jadi kalau kalian masuk langsung cek. Oh, cek kerapian, apakah saya sudah cek kebersihan. Nah, itu SOP. Tapi ada SOP yang bentuknya masih tertulis dan ada bentuknya juga gambar. Kapan kita pakai tertulis? Ketika kita mesti punya sesuatu. Jadi sebelum Bapak Ibu membuat SOP video, harus ada teksnya. Seperti ketika Bapak Ibu mau syuting film, pemain-pemain baru itu harus dikasih skrip ya Pak Rofian ya. Harus dikasih skrip. Nggak bisa langsung improvisasi. Tapi artis yang udah senior dikasih skrip, skripnya ditaruh aja. Oh, dia udah tahu lah caranya gitu. Nah, jadi tetap harus punya teks, sebagian gambar, sebagian video. Dan yang paling penting adalah SOP yang bentuknya teks, SOP yang bentuknya gambar tetap harus disosialisasikan. Jadi contoh gini, SOP membuat SOP kasbon. Nah, itu paling banyak terjadi di perusahaan kan, SOP kasbon. Maka Pak, di meja itu dikasih form-form banyak Pak, sosialisasinya. Lalu karyawan semua kumpul saat training, yuk sekarang mau ajukan kasbon, silakan ambil formnya. 1, 2, 3, ambil. Nah, mereka ngangkat. Sudah dapat, angkat. Set. Ada yang salah pasti Pak. Yang ngambil salah. Kalau salah, letakkan lagi. Kita ulang lagi sampai semua benar. Ini namanya simulasi. Jadi SOP jangan diletakkan di bawah bantal. SOP jangan dimasukkan dalam lemari supaya tidak rusak. SOP harus benar-benar mudah diakses oleh karyawan. Ya, bahkan klien saya tadi Bebek Meropol, SOP-nya nanti kita naikkan. Ya, naikkan di Google Drive. Mereka bisa akses, bisa lihat, bisa buka, dan yang lain. Ini SOP, Pak. Jadi SOP tanpa sosialisasi seperti hanya benda ajaib yang tidak punya manfaat. Kayak punya keris, ya zaman dulu orang perang pakai keris, kerisnya disimpan di lemari, perang nggak pakai keris, ya kalah gitu loh.
Ya, gitu Pak Rofian. Oke, terima kasih Pak Joko, luar biasa. Luar biasa jawabannya. Tapi sebelum itu Pak Joko, closing statement dulu Pak Joko mungkin. Ya, oke. Bisnis franchise itu bisnis yang menarik. Menghasilkan banyak uang bagi Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat, jangan membuat bisnis franchise sebelum Bapak Ibu siap. Ketika bisnis Bapak Ibu masih rugi, ya, belum punya SOP, belum punya kurikulum training, jangan pernah franchise-kan. Jangan pernah membuat orang lain buntung, tapi Anda untung. Jangan pernah membuat orang lain sengsara. Jangan pernah membuat orang lain menderita karena kehilangan uangnya gara-gara Bapak Ibu sekalian. Sebagai pebisnis franchise kita punya tanggung jawab moral. Bikin SOP, kemudian bikin kurikulum training sehingga bisa ngelatih karyawan dengan benar. Berikutnya, outlet dibikin jadi rame sehingga Bapak Ibu bisa segera bikin prospektus bisnis, bisa dimitrakan, dan mitra yang ngambil juga happy. Memperkaya orang lain itu boleh. Membuat orang lain sengsara itu tidak boleh. Membuat orang lain kaya, diri Anda akan lebih kaya. Jadilah pebisnis yang punya nilai baik. Jadilah pebisnis yang jangan hanya membuat bisnis yang hobinya narik franchise fee, tapi setelah itu Anda lari. Terima kasih Pak Rofian. Oke, terima kasih Pak Joko, luar biasa. Acaranya hari ini luar biasa, narasumber-narasumbernya hebat, luar biasa, inspiratif sekali. Terima kasih juga kepada Pak Radityo Iksan, kemudian Ibu Nina Mora, dan juga Pak Yance Wongso. Terima kasih sekali tadi hari ini luar biasa. Sebelum menutup acara mungkin saya coba kembalikan dulu ke MC Mas Ipal. Silakan Mas Ipal. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Pak Joko Kurniawan untuk kurikulumnya terkait SOP ini Pak. Ini sangat bermanfaat banget nih untuk teman-teman UMKM nih, karena mereka biasanya kalau apalagi yang baru terjun nih Pak, biasanya kan SOP itu mereka suka bisa dibilang lalai ya. Benar. Apalagi untuk bisa dibilang opportunity bisnis ya, kayak masih yang kecil, bisnis kecil gitu. Ini terima kasih banget. Nah, untuk para peserta nanti bisa juga simak terkait kurikulum menarik lainnya dari Pak Joko Kurniawan, bisa dicek di Instagramnya Pak Joko ya Pak ya. Yes, tadi betul. ada di @joko_kurniawan, betul ya Pak ya? Ya, betul. Pak Joko.Kurniawan. Nah, betul, di @joko_kurniawan. Nanti bisa dibantu nanti sama tim admin kami di kolom chat, dituliskan di kolom chatnya nanti Instagramnya, nomor telepon bapaknya. Jadi untuk para pelaku UMKM yang lainnya kalau ingin bertanya-tanya terkait pokoknya masalah bisnis di franchise